يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 32 yang bawah. 1, 2, 3, baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis waza antazida alla tazida bita'atin illa taqarruba min ilahika zilkala akhlis waza alla tazida bita'atin illa taqarruba min ilahika zilkala akhlis waza alla tazida bita'atin illa taqarruba min ilahika zilkala. Masih pembahasan tentang ikhlas. Akhlis, ikhlaslah kamu. Akhlis, ikhlaslah kamu. Waza ini itu maksudnya ikhlas ini alla turida, kamu tidak menginginkan, bita'atin dengan taat kamu, bita'atin dengan taat, illa kecuali at-taqarrubu mendekatkan, min ilahika dari Tuhanmu, maksudnya kepada Tuhanmu, zilkila pemilik segala-galanya, zilkila pemilik segala-galanya. Jadi kita diperintahkan untuk ikhlas. Lalu di dalam syair ini dijelaskan, di dalam nazom ini dijelaskan, ikhlaslah kamu. Ikhlas itu kamu tidak menghendaki apapun dari taat kepada Allah. Kamu taat kepada Allah, tidak menghendaki apapun dari taatnya, kecuali ingin dekat kepada Allah. Jadi ikhlas itu ingin mencari keridhaan Allah. Sudah selesai, nggak ada yang lain. Maka itu namanya ikhlas. Ini ikhlas tingkat tinggi. Ikhlas tingkat tinggi yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah, selesai. Atau hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, selesai, nggak ada tujuan lain. Zilkila min ilahika dari Tuhanmu, zilkila yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dekat kepada Allah tanpa kita minta, Allah akan beri. Allah akan beri kebahagiaan kepada orang tersebut. Syaratnya adalah amalnya ikhlas. Nah, ikhlas itu ternyata sulit. Yaitu maksudnya keterangan nazom. Akhlis, ikhlaslah kamu. Ayyuhar rahibu,
wahai orang yang mengharapkan fi liqa'illahi ta'ala, perjumpaan dengan Allah. Wahai orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wad darajatil ula, dan derajat yang tinggi. Wahai orang yang ingin perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti dan ingin memperoleh derajat yang tinggi, ikhlaslah kamu. Jadi kita ingin dekat dengan Allah, syaratnya amal-amal kita ikhlas. Hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada tujuan-tujuan lain. Tidak biar ini biar itu, tetapi ikhlas karena Allah. Maka itu amal yang diterima oleh Allah. Kita ngasih ke orang miskin, udah karena Allah, selesai. Nggak berpikir nanti kalau ada apa-apa orang itu mau kita suruh. Nah, nggak ada pikiran seperti itu. Kita memberi kepada anak-anak yatim bukan ingin dinilai baik oleh orang lain, tapi ikhlas karena Allah, selesai, ini perintah Allah. Maka itulah ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Waza, dan ini maksudnya ini al ikhlasu, yaitu ikhlas. Ikhlas ini adalah Allah turida, kamu tidak menginginkan, bita'atin, dengan taat, bita'atillahi, dengan taat kepada Allah, illa, kecuali at-taqarruba, mendekatkan min maulaka, dari Tuhanmu, zilkila, pemilik segala-galanya. Jadi tujuan taatnya ingin dekat dengan Allah, udah selesai. Atau ingin mengharapkan keridhaan Allah, sudah selesai. Karena Allah itu pemilik segala-galanya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, urusan-urusan kita mudah. Pengen urusan-urusan mudah pun itu nggak ada dalam pikiran orang yang ikhlas. Jadi ingin dekat kepada Allah, nggak ada ujung-ujungnya yang urusan jadi mudah, lalu dunianya jadi mudah. Itu orang yang ikhlas tingkat tinggi itu tidak memiliki tujuan selain dekat dengan Allah. Wahadzal makna ini huwa, yaitu a'la marotibil ikhlasis salasi, paling tingginya martabat ikhlas yang 3. Jadi ikhlas itu ada 3 macam. Paling tingginya, yang paling tinggi mengharapkan dekat dengan Allah atau mengharapkan keridhaan Allah, selesai, nggak ada tambahan-tambahan lain. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Nah, itu dimiliki oleh Rasul, oleh para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul, kemudian para nabi-nabi Allah, para kekasih Allah, para waliullah, itu ikhlasnya tingkat tinggi, yaitu tingkat yang ketiga, yaitu saya ibadah mengharapkan keridhaan Allah, selesai, nggak ada tujuan lain. Nah, itu ikhlas. Wal martabatus saniyatu, martabat yang kedua. Nah, ini kan ikhlas kan ada 3 dikatakan. Ikhlas yang paling tinggi dijelaskan hanya mengharapkan keridhaan Allah, selesai, nggak ada tujuan lain. Tapi ada tingkatan yang belum mencapai itu, ada tingkatan kedua. Nah, kita mungkin di tingkatan kedua pun tidak apa-apa. Wal al martabatus saniyatu, martabat yang kedua atau tingkatan ikhlas yang kedua, al amalu, dia beramal, tomaan, mengharapkan, fis sawabi, pahala dari Allah. Pahala dari Allah maksudnya nanti masuk surganya Allah. Waharoban, dan berlari atau takut, minal iqobi, dari siksa Allah, dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas yang kedua, derajat yang kedua lebih rendah dari yang ketiga adalah dia beribadah ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari neraka. Maka ini tingkat ikhlas yang kedua. Kalau tingkat yang nomor 3 yang paling tinggi, udah nggak mikirin apapun, mau masuk surga mau enggak, mau masuk neraka mau surga, udah terserah Allah. Saya mah ibadah karena Allah, dekat dengan Allah, selesai. Tapi kalau tingkat ikhlas yang kedua ini adalah beramal untuk memperoleh surganya Allah. Jadi ini ikhlas juga. Jadi jangan dianggap
orang yang beramal pengen surga nggak ikhlas. Dia ikhlas juga, tapi ikhlasnya tingkat 2 ya, ikhlasnya tingkat 2. Ya, jadi orang yang beramal meninggalkan maksiat juga ingin dijauhkan dari neraka, itu juga ikhlas orang yang seperti itu. Tapi ini ikhlas yang kedua, tujuannya akhirat. Ya, selanjutnya al martabatus salisatu, tingkat atau martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga berarti tadi tadi urutan yang pertama itu yang ikhlasnya hanya mengharapkan keridhaan Allah, yang pertama. Ini yang kedua, lalu sekarang martabat yang ketiga. Apa itu martabat yang ketiga? Al amalu li ajli, dia beramal li ajli, agar annallaha, bahwa Allah yughnihi, memberikan kekayaan kepadanya, fid dunya, di dunia, anin nasi, daripada orang lain. Jadi saya ingin sholat, urusan saya mudah. Saya ingin baca ini, rezeki saya banyak. Saya ingin beramal begini, urusan saya dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat tentunya. Nah, ini ikhlas yang tingkat rendah, yang tingkat ketiga ini. Ka'ayyaqro'a, seperti seseorang yang membaca surat al-waqi'ah, surat al-waqi'ah, lizalika, untuk yang demikian itu, untuk mendapatkan kekayaan. Saya pengen baca al-waqi'ah biar rezekinya lancar, itu boleh nggak? Boleh. Itu ikhlas nggak? Ikhlas. Ada pahalanya nggak? Ada. Jadi, tapi itu ikhlas yang nomor 3, yaitu dia beribadah ada ingin dunianya dimudahkan oleh Allah. Itu pun orang yang ikhlas juga. Jadi jangan salah, kalau orang belum bisa ikhlas tingkat tinggi, tujuannya Allah menolong juga itu ikhlas. Jadi tujuannya Allah menolong itu ikhlas. Saya baca al-waqi'ah agar saya diberi kekayaan oleh Allah, maka itu juga termasuk ikhlas. Orang yang ikhlasnya nomor 1, saya baca al-waqi'ah selesai karena mengharapkan keridhaan Allah, nggak ada tujuan lain. Nah itu. Nah, yang nggak boleh adalah baca surat al-waqi'ah tujuannya dipuji oleh orang lain, baru itu nggak ikhlas. Ya, baru baca surat al-waqi'ah tujuannya nanti kalau baca kan ada yang ngamplopin, nah itu berarti sudah nggak ikhlas lagi. Jadi tapi kalau tujuannya agar Allah memudahkan urusannya, maka itu ikhlas ya. Nah, kori-kori yang tujuannya juara itu udah nggak ikhlas. Kalau tujuannya menang, tujuannya piala, itu udah nggak ikhlas. Tapi kita husnuzon saja. Urusan kita adalah tiap baca karena Allah, tiap baca karena Allah. Ya, jadi tiap baca karena Allah. Jadi kalau tingkat pertama yang paling tinggi mengharapkan keridhaan Allah, selesai. Kalau tingkatan yang kedua mengharapkan keridhaan Allah juga, biar masuk surga juga, tujuannya akhirat, selesai. Tapi kalau tingkat ikhlas yang ketiga, tujuannya karena Allah, biar akhiratnya selamat, urusan dunianya dimudahkan, itu tingkat ikhlas yang ketiga. Nah, itu tetap ikhlas juga. Nah, kita ini ikhlasnya nomor 3 pun nggak jadi masalah. Lalu kita latih sampai kita ikhlasnya itu nomor 1, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Wa hadzihil martabatu, martabat ini, hiyad dunya, yaitu dunia, wa sahibuha, dan orang yang memiliki martabat ini, ba'du, setelah itu, mukhlison, tetap disebut orang yang ikhlas. Jadi tetap disebut orang yang ikhlas. Saya sholat biar urusan-urusan saya dimudahkan oleh Allah, biar selamat dari neraka, biar tidak terjadi musibah, biar rumahnya tidak kebakaran, maka itu ikhlas yang nomor 3. Nah, tapi kalau ikhlas yang nomor 2, nggak ada urusan dunia. Saya ingin akhirat selamat, saya ingin masuk surganya Allah, dapat pahala dari Allah, jadi dijauhkan dari siksa neraka. Itu ikhlas yang kedua. Ikhlas yang pertama hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita berusaha untuk beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini penutupan, maka saya mengingatkan mari kita sambut Ramadan ini dengan kebersihan hati. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Untuk membersihkan diri itu kita memerlukan Ramadan, yaitu ampunan Allah. Ampunan Allah banyak berlimpah di dalam bulan Ramadan. Perbanyak tadarus, perbanyak zikir, perbanyak ibadah qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita aktivitasnya biasa. Aktivitas biasa, jangan sampai puasa aktivitasnya jadi bermalas-malasan, tetapi aktivitasnya biasa lalu tambah dengan ibadah qiyamul lail, qiyamul Ramadan pada malam hari. Nganggur baca Quran. Ya, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang pernah saya ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau baca sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita kalau siang hari bacanya Allahumma inni Allahumma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu baik siang maupun malam kita baca doa itu selama Ramadan. Jadi zikir kita itu lebih bagus daripada zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain juga bagus juga, tapi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan saya juga mohon maaf jika selama mengajar ini banyak kekurangan-kekurangan yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.